turun gunung, rampas 3 gerobak permata. Bahkan para petugas pun kita bikin kabur. Tentu saja, ada Bos Lee di sini. Meski Dewa Kematian datang, tetap harus tunduk sama bos. Zhou Shen, hati-hati. 15 tahun lalu ke Wuxia dapat peruntungan. Adalah super. Hati-hati. Tapi setiap bercinta adalah orang-orang di dunia persilakan memberiku julukan. Target berikutnya para bandit ini adalah desa tempat aku tinggal. Siapapun yang mengancamku harus disingkirkan. Dewa Kematian sudah lama nggak muncul. Takut bos kita. Dewa Kematian, datang! Siapa kamu? Sok-sokan jadi Dewa Kematian mau jadi pahlawan. Kawan, bantu aku hajar dia. Bertarung habis-habisan. Kamu itu menantu gagal keluarga Liu. Zhou Shen, kan? Kau jadi kuat. Jangan-jangan dulu kamu cuma pura-pura lemah. Untung gua masih bisa pakai sedikit jurus. Zhou Shen sih gagal itu. Kok jadi kuat banget? Tidak disangka. Ya Lu, yang terkenal itu ternyata menantu keluarga Liu. Di dunia kultivasi yang kejam ini, tanpa pedang, luar biasa. Aku sudah mati 100 kali. Luka ini masih bisa kelihatan teknik bela diri yang kupakai. Habis sudah. Kuberi apa yang kamu mau. Gawat banget. Di jalan pulang, ada 16 burung terbang di atas kepalaku. Di bawah kakiku lewat 7 ular dan 72 jangkrik. Di sebelah sana, 300 meter dari sini, ada seorang penebang kayu lewat. Dia sepertinya nggak bisa lihat wajahku dengan jelas. Oh, masih secantik itu ya? Nyonya. Berhenti! Jangan lari! Berhenti! Di sana! Berhenti! Setelah malam itu, aku telusuri jejak beberapa bandit. Bunuh mereka. Pertama kalinya aku bertindak diam-diam sebagai yang lu tanyakan. Suamiku, kamu dengar nggak? Kabarnya di luar, Tuan Yan Luo sudah memberantas sarang bandit gunung. Beberapa tahun ini desa kita jadi aman. Semua berkat dia memberantas kejahatan dan menegakkan kebaikan. Aku bahkan bermimpi ingin bertemu dengannya. Memuji aku, ya? Kenapa ibu ingin bertemu dengannya? Kalau kamu bisa belajar dari Tuan Yan Luo, kemampuanmu naik. Nanti siapapun tak berani ngomongin kamu. Ayah, kakak, abang, kalian kenapa datang? Semuanya, duduklah. Hari ini aku datang sendiri. Ada hal penting. Mau kasih tahu kalian. Zhou Shen, menantu muda, hadir. Aku ingin kalian berdua langsung menikah.
cerai sekarang juga. Ayah, mertua. Ternyata aku memang terlalu berpikir jauh. Tidak mungkin. Aku sudah putus hubungan dengan keluarga Liu. Kalian tidak bisa campuri kehidupan aku dan suami. Ngomong apa? Kamu darah keluarga Liu. Putus hubungan bukan kamu tentukan. Putra sulung keluarga Wang Wangteng dari kota Xingquan tertarik padamu. Ia ingin jadikan kamu selir. Jadi, kalian harus cerai. Tidak bisa! Aku dan suamiku sudah punya ikatan sebagai pasangan. Bagaimana bisa menikah orang lain? Joseon, kamu dari lahir memang tidak bisa berlatih. Kota Qingquan. Tersohor. Orang gagal. Menikah ke keluarga Liu aja sudah bikin malu. Sekarang masih mau jadi penghalang di keluarga Liu? Bisa menikah dengan keluarga Wang. Itu keberuntungan keluarga Liu. Hayang pihak. Kamu gak berguna. Kalau kamu gak tahu diri, kami bakal kasar. Di hatiku. Suamiku 1000 kali lebih baik dari Wang Teng. Aku lebih baik mati. Daripada menikah lagi. Kamu bilang, dia bahkan gak sebanding sama ludah Wang Teng. Sebulan lagi. Seleksi murid Tianjin Men, Wang Teng. Dia malah diterima secara khusus. Lagian, guru dia itu Yan Luo yang sangat terkenal. Jan Luo. Ya Lu, Tetua Tiong Diame. Legenda persilatan. Semua orang di Tianjimen sangat menghormati dia. Asal Ye dinikahkan dengan Wang Teng, kalau begitu, kita dan penatua Yan Luo jadi keluarga besan. Nama keluarga kita akan makin harum. Tidak lama lagi. Cari koneksi berkuasa. Kalian sampai memaksa aku menikah lagi. Kamu anak keluarga Liu. Kamu harus memikirkan masa depan keluarga kita. Kalau dia punya 1 dari 10.000 kemampuan Wang Teng, aku juga gak akan maksa kalian cerai. Pintar-pintarlah. Pergilah sendiri. Ayah, mertua. Jadi, kalau aku menang kompetisi, bisa tetap bersama dengan Yi? Oak. Bisa. Jadi, juara 1. Masalah ini selesai. Kalau kau putuskan jalur energimu. Jangan pernah ganggu kamu lagi. Jangan. Suamiku jangan. Kita berhenti saja. Permintaan keterlaluan. Papa, mertua. Tio. Ya. Mais. Pemimpin sekte pedang langit suka longjing. Murid memberi time melatih, disuruh bersihin toilet 3 bulan. Pemain favorit Li Feng punya kaki bau. Jauhin kakinya saat mukulin, biar nggak pingsan. Warnanya murni banget. Baunya kayak darah. Efek mantap. Sayang, kamu ngapain? Kok baunya aneh sih? Sayang, kamu... Aku akhir-akhir ini sering emosi. Gusi? Berdarah? 100 meter di sana. Ada 2 janda mandi di sungai. 1 kakek jomblo lagi ngintipin mereka. Ini semua gara-gara keluarga Liu. Kalau mereka nggak maksa kamu ikut lomba, kamu nggak bakal capek gini. Sayang, kamu udah nebangin 3 jam. Istirahat dulu minum air ya. Istriku, seleksi murid baru sebentar lagi. Sepertinya aku masih harus terus berlatih siang dan malam. Tidak peduli mereka lakukan apa. Pokoknya, aku nggak akan ninggalin kamu. Kita pulang makan dulu. Malam aku temenin latihan lagi. Oak, kita suami istri satu hati. Lewati segalanya. Ayo! Suamiku. Lihat, suamiku. Ini semua uang yang aku kumpulin. Selama bertahun-tahun aku beli pil energi.
Liontin kekuatan ini juga aku ambil dari gudang harta keluarga. Tapi kamu jangan merasa tertekan. Paling kita bisa pergi jauh aja. Pokoknya, seumur hidup aku bakal ikut kamu terus. Aku pasti akan berusaha keras. Aku gak akan ninggalin kamu. Wang Gongji sudah jadi murid pilihan tetua Yan Luo. Sekarang dia mau turun derajat buat bertanding sama kita. Ini kesempatan buat kita lihat dunia. Gak nyangka. Keluarga Liu bawa menantu. Buangan ini juga. Apa mereka mau solusi buangan ini? Dijadiin pelayan kita semua. Salam hormat Tetua Chen. Semuanya. Seleksi murid kali ini ada 3 babak. Pemenangnya jadi murid pribadi Tetua Yan Luo. Ini kesempatan langka banget. Kita lihat saja siapa paling berjuang. Suamiku, semangat. Hari ini, meski harus patah tulang, lumpuh, bertahan sampai akhir. Keluarga Liu harus raih juara pertama. Iya. Ujian pertama, pukul batu ujian. Batu ujian ini beratnya 200 jin, giliran pukul batu. Jika batu mundur 1 meter, anggap kekuatan Yuan 200 jin. Mundur 2 meter, lulus. Siapa yang mau duluan? Li Jia Li Feng. 3 meter kekuatan Yuan 600 jin. Lulus. Selanjutnya, Keluarga Liu Li. mundur 5 meter kekuatan Yuan 1000 jin. Berikutnya, keluarga Liu Xia, Liu Zheng. Enam kali 8 meter. Kekuatan penuh 1600 jin. Selanjutnya, Anak, biar mereka lihat. Hakmu yang sebenarnya. Keluarga Wang Ten. Han Shimi. Kekuatan 2000 jin. Pantas murid pilihan Yan Luo. Kalau Tuan mau ikut, mending kita pulang aja. Saya kalah, keluarga Liu. Bukannya masih ada 1 peserta dari mereka. Jangan-jangan dia takut naik ke atas? Hei, kamu. Liu Jia, Zhu Shen. Kepala keluarga Liu. Menantu yang kalian bawa itu semua orang King Kuan tahu. Dia nggak berguna. Kalau memang nggak ada orang lagi di keluarga Liu, bawa anjing naik juga lebih baik daripada dia, kan? Bego ini bikin kita malu banget. Maaf ya, tadi salah. Kalau mau lolos pertarungan ini, kamu cuma perlu berikan yang terbaik. Tidak tahu diri. Lebih baik mundur saja. Biar keluarga Liu masih punya muka. Ayo suamiku, aku percaya kamu. Menantu laki-laki keluarga Liu memang luar biasa. Ketua Liu. Katakanlah,
Joshen ini sebenarnya menantu yang kau undang masuk. Atau istri muda kalian. Joshen, 2 meter. Tenaga penuh, 400 yen. Beneran si pecundang ini lolos. Beruntung banget sih. Suamiku, aku tahu. Kamu pasti bisa. Aku nggak percaya. Babak berikutnya. Masih ada hoki begini. Semua. Ini babak kedua. Lomba. Nah, Rebut bendera. Lewat jika 10 hitungan. Kena petir, bisa bikin cedera parah. Berbahaya. Kalian harus ekstra hati-hati. 我先来。Tidak lolos. Selanjutnya. Liuli, 8 hitungan. Selanjutnya. Hao! Liu Cheng, 16 hitungan. Berikutnya. Baik. Bagus. Mantap. Hebat. Wang Teng, 3 hitungan. Selanjutnya. Hahaha. Anakku. Layak. Jadi murid tertua. Yang Luo. Murid inti lo. Ketua Liu. Wang Teng. Bukannya nggak pernah kasih kesempatan ke keluarga Liu. Tuan muda Wang. Ketua Liu. Kamu masih mau suruh menantu kesayanganmu keluar? Malu-maluin? Malu buat kamu. Mau mencelakakan keluarga Liu. Kami? Suamiku, ayo udahan saja. Istriku, asal bisa bersamamu, neraka pun aku jangan. Beneran berani naik juga. Pokoknya, kemampuanmu masih kurang. Masuk formasi petir. Takutnya bakal 9 mati 1 hidup. Suamiku. Suamiku, cepat keluar. Suamiku. Semua berkat pengumpul Qi dan Leontian Roh yang kamu kasih, baru aku bisa ambil kembali bendera ini. Kita obati dulu lukanya.
Joshen, hentikan. Lagi-lagi, si pecundang. Itu beruntung. Merangkak seperti anjing. Mati kena petir sekalian. Formasi petir kuno, kalau terkena sambaran petir ini, bahkan tingkat master menengah pun bisa mati. Dia udah tersambar petir berkali-kali, masih bisa berdiri. Jangan! Anak ini cuma pura-pura aja. Semuanya, ini babak terakhir. Bertarung satu lawan satu sampai ada pemenang. Ini kan cuma duel. Buat apa ribet-ribet? Biar aku saja yang jaga arena. Semua orang di sini boleh menantang. Asalkan bisa bertahan 10 jurus melawan aku. Semuanya lulus. Tuan Wang itu sudah di puncak tingkat master. Lawan dia, bisa mati dalam 3 jurus. Kita sebaiknya mundur saja. Sayang, kita mundur saja. Siapa berani mundur? Berarti menyepelekan sekte pedang langit? Semua langsung akan dihapus kekuatannya. Hei, bukan begitu. Wang Deng, kamu keterlaluan. Sayang, kita nggak ikut. Wang Deng memang sengaja mengincar kamu. Aku mau coba sekuat tenaga. Di keluarga Liu kami, nggak ada satupun master. Anakku saja. Bikin kalian muntah darah. Keluarga Liu kami mati. Tidak mundur. Kalian! Siapa yang masuk? Tuan Wang, mohon bimbingannya. Lemah banget. Jurus kalian dari keluarga Liu. Benar-benar lelucon. Tuan Wang, hari ini, keluarga Liu pasti juara 1. Semoga Tuan Wang mau bantu karena keluarga Wang dan Liu akan menikah. Tolong bantu keluarga Liu di ring. Keahlian nyata. Jangan pakai trik palsu. Tidak tahan 10 jurus. Kalian semuanya sampah. Tinggal 3 jurus lagi. Kalau bukan karena hubungan kita tinju barusan, sudah cukup bikin kamu mati di tempat. Dasar pecundang. Cepat naik ke sini dan siap mati. 杨家周善 Sayang, kamu nggak boleh pergi. Tuan Wang, setelah kompetisi selesai, Yi akan diberikan padamu sebagai selir. Aku di sini mewakili tetua Yan Luo. Aku harus pilih yang terbaik. Sayangnya, keluarga Liu semuanya paras. Sampah! Masih mau jadi pengecut juga? Sayang, kamu nggak bisa ngalahin dia. Kita mundur aja. Tenang saja, Nyonya. Aku pasti akan berusaha semaksimal mungkin. Berusaha keras buat mati. Kakak, kamu ngomong apa sih? Jiao! Zhushen! Bukan aku nggak kasih kamu kesempatan, tapi kamu sendiri yang terlalu tidak mampu. Zhushen dari keluarga Liu maju ke ring. Masih harus sembunyikan kekuatan lu. Sekarang kamu berlutut, ketuk kepala 3 kali, dan akui kalah. Biar matinya cepat aja. Dasar sampah! Cepat berlutut! Kamu cuma bikin malu di atas panggung. Jangan ngomong lagi sama dia. Langsung hajar dia saja. Suamiku, apapun yang terjadi, kamu harus hidup. Tahan sampai waktumu. Kamu bisa selamat. Suamiku, aku percaya padamu. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga. Sampah! Aku pastikan kamu nggak bisa balik. Aku nggak boleh terlalu mencolok.
Masih mau melawan? Serangan ke-7. Serangan ke-8. Julutan 9. Sudah giliran ke-9. Kenapa si pecundang belum mati juga? Orang ini memang lagi mujur. Sayang, sabar. Jangan lanjutkan. Pecundang! Cuma pecundang saja! Meski sudah tahan 9 jurus, Zhou Shen tak tersentuh Wang Teng. Dan sama sekali tak ada aura spiritual. Khawatirnya, Pecundang! Terimalah kematianmu. Aduh, tendangannya keras banget. Mending hindar aja. Berhasil! Kok bisa gitu? Salah lihat. Zhou Shen, si pecundang itu ternyata bertahan. Suamiku, kamu menang. Aku tahu kamu pasti bisa. beneran bertahan 10 jurus pecundang tanpa kekuatan. Bisa menahan 10 jurus master puncak. Menang! Oke, aku nggak mengganggu. Siapa bilang kamu boleh menang? 10 jurus sudah lewat, kalah harus terima, Wang Gongji. Mau kabur? Mana bisa? Wang Feng, kamu nggak adil. Ini jelas mau bunuh Zhou Shen kan? Ini sebenarnya mau cari murid buat tetua yang luar atau mau habisin semua orang? Kalian semua cuma sampah! Nanti apa? Zhou Shen, jelas-jelas nggak punya kekuatan sama sekali. Lewatin 2 tahap sebelumnya cuma modal hoki. Aku gak akan pernah! Biarkan sampah begini. Masuk ke Tianjianmen. Mempermalukan. Tianjianmen. 王康，人家个木的咋赔不起啊？ Putra! 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 Mataku nggak salah lihat kan? Zhou Shen bunuh Wang De Jiali, yaitu murid pilihan Yan Luo, terkenal sebagai pendekar muda. Kalah cuma sekali sentuh. Dia itu sampah tanpa energi spiritual. Bisa. Apa selama ini dia sembunyikan kekuatannya? Energi pedangnya kuat dan tepat. Bukan kemampuan biasa. Orangnya jelas luar biasa. Kok bisa gitu? Dia cuma sampah. Masa bisa lukai Wang Teng? Pasti dia pakai trik licik. Suamiku, kamu... Untung ada pil energi darimu. Aku baru... Jadi ternyata dia pakai pil obat. Pantas saja Wang Teng bisa dikalahkan dalam 1 jurus. Suamiku, sembuhkan lukamu. Zhou Shen! Kau membunuh satu-satunya anak laki-laki keluarga Wang. Hari ini hak nyawamu! Hari ini aku harus ambil nyawamu! Wang Lai sudah jadi Grandmaster. Kekuatannya nggak kalah dengan tetua Tianjianmen. Satu hantaman dari dia, Zhou Shen mungkin nggak bakal tersisa apa-apa. Sampah tetap saja sampah. Pakai teknik rahasia buat bertaruh nyawa, tetap aja nggak bisa lari dari kematian. Lepaskan aku! Suamiku! Brengsek kecil. Gue bakal bunuh lo!
Kepala keluarga Wang, persaingan murid, hidup mati ditentukan takdir. Statusmu, kenapa? Tolong hentikan! Anakku, Wang Teng, adalah murid pilihan Yan Luo. Hari ini, ia dibunuh si sampah ini di depan umum. Yan Jianmen gak bantu cari keadilannya, sudahlah. Apa maksudmu? Kau masih mau mencegahku balas dendam demi anakku? Asal-usul Yang Luo Says, kekuatannya tak terukur ketua hormat padanya. Kalau Zhou Shen menyinggung dia, aku benar-benar tidak tahu. Siapa berani lindungi Zhou Shen? Hari ini, aku dibunuh. Lepaskan aku, suamiku. Wang Lai, kau pikir keluarga Liu tidak punya siapa-siapa? Mau menyentuh dia lewati aku. Anakmu dikalahkan oleh Zhou Shen. Itu disaksikan orang banyak dengan mata kepala sendiri. Apa dia mau pakai statusmu untuk memaksa bertindak? Lalu, kamu gak takut ditertawakan seluruh negeri? Anakku Wang Teng memang berbakat luar biasa. Murid pilihan langsung Yan Luo. Hari ini malah dibunuh oleh orang yang gak punya kekuatan sama sekali. Pasti ada siasat licik dipakai sekarang. Kalau kamu berani menghalangi, aku akan bunuh kamu juga. Aku cuma ingin Wang Teng ngumpulin dia buat pelampiasan. Lalu aku pura-pura lolos, semuanya selesai. Tapi gak nyangka, Liu Yun tiba-tiba muncul. Wang Teng mati. Zhou Shen sekarang murid Yan Luo yang baru, keluarga Liu bisa pakai dia buat masuk Tianmen, langsung naik derajat. Kalau nggak lindungi dia sekarang, mau tunggu kapan lagi? Keluarga Wang memang kuat. Keluarga Liu bukan orang yang gampang diinjak-injak. Mau ganggu? Boset, lewatin dulu Liu Yue. Maka kalian ikut saja. Menemani anakmu mati. Liu Yuan, kamu masih sempat mundur sekarang. Masa kamu rela demi menantu sampah membahayakan usaha keluarga Liu? Lakukan. Ini, Padan. Keluarga Liu, bertindak. Mana mungkin keluarga Wang ikut campur? Hai, Kamu yang sendiri cari gara-gara ini? Ya, baiklah. Ini sudah menjadi keputusanmu sendiri. Bapak, besi hitam. Anak haram kecil! Jangan ganggu urusanku! Hong Li, anak Wang Teng masuk ke sekte Zhou Shen. Itu sudah takdir. Coba berani bergerak lagi! Keluarga Liu. Sumpah melawan mati! Wang Lai mau bertarung? Keluarga Liu siap sampai akhir. Keluarga Liu punya kekuatan. Pada saat penting, tetap bisa bersatu. Tapi, si tua Wang Lai ini terlalu menekan kami. Bagus. Liu hebat. Zhou Shen luar biasa. Kalau memang tetap bersikeras, maka sekalian saja temani anakku di liang kubur. Aku Wang Lai bersumpah di sini. Hari ini, keluarga Wang tidak akan berdamai dengan keluarga Liu. Kalau tidak menghancurkan tubuh Zhou Shen, keluarga Wang akan dikutuk selamanya. Liu Yan, kamu benar-benar mau melindungi orang ini? Sekarang pergi. Masih sempat. Wang Li, kalau kamu memang ingin mati, ya sudah. Aku turuti keinginan. Baik! Kalian sudah bertekad begitu.
maka kalian semua harus ikut mati bersama anakku. Berhenti sekarang juga. Jangan lakukan hal bodoh ini. Berhenti. Murid langsung elder Yan. Luo memang hebat banget. Sekali gerak saja. Sudah menangkal serangan maut Wang Lai. Yan Luo itu lebih kuat tapi tidak terlihat. Suatu saat nanti bisa dapat bimbingan. Yan Luo mati pun nggak nyesel. Di atas arena, hidup mati sudah takdir. Wang Teng kalah. Ya mati sudah. Murid Wang Teng dipilih langsung sama guru. Itu memang rezekinya. Tapi Wang Teng kurang beruntung. Nggak sanggup. Walau Zhou Shen dasarnya lemah, tapi tekadnya lumayan. Guru izinkan dia jadi murid cadangan. Apa? Elder Yan Luo. Kok bisa pilih orang itu? Lemah banget. Pendeta Yan Luo ternyata memilih Zhou Shen. Keluarga Liu benar-benar diberkati. Anak muda. Anakku mati. Gara-gara kamu. Tapi kamu malah dapatkan nasib baiknya. Kenapa? Hari ini. Aku mau. Kamu bayar nyawa anakku. Bandel dan keras kepala. Berani melawan perintah Yan Luo. Harus dihukum. Tapi kali ini ada yang aneh. Oh. Semua sudah lihat kejadian hari ini. Inilah akibatnya kalau melanggar aturan Yan Luo. Zhou Shen, meski kemampuanmu masih dangkal, tapi tekadmu kuat dan tak gentar saat bahaya. Guru khusus mengizinkanmu jadi murid cadangan ke-32. 32 orang? Benar. Guru mengadakan seleksi murid di 32 sektor terkuat. Pemilih murid. 3 bulan lagi Tianmen Wendao. Di acara pemilihan, dipilih yang paling hebat. Orang itu akan mendapatkan ilmu sejati seumur hidup guru. Orang biasa saja kalau menguasai satu teknik Yan Luo bisa jadi tak terkalahkan di dunia. Zhou Shen, benar-benar jadi murid Yan Luo, bukankah itu? Anak ini benar-benar beruntung. 31 murid itu semuanya luar biasa. Zhou Shen pantas nggak sih dibandingkan sama mereka? Ku sayang, dia cuma numpang lewat. Jadi korban aja. Tidak. Penting. Kepala keluarga sumpah darah. Keluarga Wang dan Zhou Shen akan bermusuhan sampai mati. Jangan biarkan dia jadi murid Yan Luo. Menguasai dunia. Lebih baik kita musnahkan dia secepatnya. Betul, keluarga Wang akan mengerahkan seluruh kekuatan untuk menjincang dia. Setelah pemakaman kepala keluarga, Zhou Shen harus bayar lunas dengan darah. Sumpah darah diucapkan bertempur sampai mati. Aku Zhou Shen tidak tunggu musuh. Keluarga Wang harus hidup. Zhou Shen, persiapkan dirimu baik-baik. 3 bulan lagi, pergi ke Gunung Shangjian untuk ikut seleksi Tianmen Wendao. Dia ikut juga? Aku patuh pada perintah senior. Menantu yang bijaksana. Sekarang kau sudah jadi calon murid Yan Luo. Statusmu tidak sama lagi seperti dulu. Mending balik ke keluarga Liu, itu juga bagus. Hadapi kompetisi nanti. Iya, benar juga. Ya, adik ipar. Dulu kami memang salah. Jangan dipikirin ya. Nanti jangan lupa puji kami di depan Yan Luo. Bantu kami. Kalian dulu yang maksa kami pisah. Bilang dia tidak berguna. Kalian kira kami bodoh? Sayang, ayo pergi. Tunggu dulu.
Aku sudah mengawasi dekat rumah Wang selama 7 hari. 6 hari lalu, buka jam 5 pagi, tutup jam 8 malam. Anak keluarga keluar 50 kali. Tapi hari ini pintu tertutup. Tidak ada satupun yang keluar. Hari ini bukan hari pemakaman. Ayah dan anak keluarga Wang terobos lampu merah. Baju berdarah. Ngapain? Hari berlalu. Hari ini ada 164 tamu masuk rumah keluarga Wang. Tapi tak satu pun yang keluar. Biasanya ada burung yang terbang di atas rumah Wang. Hari ini sama sekali tidak ada. Benar-benar aneh banget. Ada lagi satu orang mau masuk rumah. Bro, ampun. Aku cuma numpang minum di pesta aja. Nggak apa-apa kok. Aku lagi flu. Tapi aku lihat rumah Wang baru saja berduka. Apa pesta? Oh, ini? Tuan Yama dengar kepala keluarga Wang meninggal. Beliau beri obat khusus buat keluarga Wang. Ulang tahun ke-70 Tuan Wang. Jadi 2 kabar baik sekaligus. Obat, Yama. Hei, Yama, menghibur keluarga Wang. Betul. Obat itu katanya sangat ampuh. Kalau diminum bisa bikin tubuh kuat dan panjang umur. Bro, yuk, bareng. Kamu duluan aja. Sudah diucapkan. Kalau Wang tidak disingkirkan, akan ada masalah besar. Sebaiknya, aku tunggu untuk lihat-lihat. Ada yang gak beres. Gerakan ini. Enam hari lalu, kediaman Wang terjaga ketat, tertata rapi. Hari ini, walau tuan rumah meninggal, mereka menghias dan merayakan pesta meriah. Ini keanehan pertama. Para tamu gerakannya kaku seperti boneka. Itu keanehan kedua. Tuan muda, hidangannya sudah siap. Silakan ke meja makan. Sebelumnya seluruh penghuni Wang sangat membenci saya. Tapi sekarang, mereka tidak mengenal saya sama sekali. Dalam semalam, semua orang di keluarga Wang berubah. Orang di balik ini pasti sangat hebat. Mereka jelas bukan hanya mengincar harta. Masalah ini terlalu rumit. Aku harus segera pergi. Banget larva mayat. Paling tidak orang-orang ini sudah mati 7 hari. Sekarang mereka bisa bergerak karena ada energi iblis. Sekarang mereka udah bukan manusia lagi. Mereka jadi boneka kultivator iblis. Guru mengizinkanmu jadi murid cadangan ke-32. Oh, maksudmu yang itu ya? Tuan Yama melihat ketua keluarga Wang meninggal. Berikan obat ajaib keluarga Wang. Kakek Wang ulang tahun ke-70. Jadi dapat 2 kebahagiaan sekaligus, kan? Sekarang, aku paham. Jadi apa palsu ribet-ribet? Memilih para kultivator muda. Cari tubuh terkuat, merebut tubuh keluarga Wang boneka. Kayaknya dikorbankan buat uji mutlak. Kalau gitu, aku akan benar-benar. Boneka yang dikendalikan energi iblis tidak takut sakit, mengejar target sampai. Kalau tidak, mereka tidak akan pernah berhenti. Kalau mau lolos, harus temukan inti boneka itu, hancurkan inti. Kalau tidak, kamu akan dikepung dan dibunuh oleh boneka itu.
Cindy sudah hancur. Kita harus segera pergi dari sini. Ingat. Hebat. Benar-benar luar biasa. Joshen, aku sudah memperhatikanmu lama. Ternyata, kamu memang menyembunyikan kekuatanmu. Pantas saja Wang Teng mati di tanganmu. Kakak Han, apa maksudmu ngomong begitu? Sekarang seluruh keluarga Wang sudah jadi boneka. Menurutku, lebih baik kita cepat-cepat pergi. Hentiha. Sekarang cuma kita berdua. Kamu nggak perlu pura-pura lagi. Kamu hancurkan inti boneka itu. Gerakanmu nggak seperti orang lemah. Kamu terpilih, Yan Luo. Kenapa harus takut pandangan orang lain? Tapi, malam ini kamu masuk Wang. Bunuh bonekaku. Hancurkan formasi melewati batas. Hari ini, atas guru, aku akan beri pelajaran pada pembangkangmu. Tangkap! Dengan senjata, kecepatan dan kekuatan mereka naik 30%. Setiap serangan mematikan. Selesaikan. Kalau enggak, cuma buang tenaga aja. Kok bisa begitu? Dua boneka iblis ini sudah diperkuat rahasia guru. Menyerap energi hidup semua warga puluhan desa. Kok dia bisa hancurin segampang itu? Kekuatan anak ini mengerikan. Kemampuannya benar-benar menakutkan. Joshen, kamu memang tidak bisa diremehkan. Dasar yang begitu kuat. Guru sudah lama mencari tungku terbaik. Akhirnya ditemukan. Aku akan segera lapor ke guru. Joshen, dengan bakatmu, pasti tak akan terbuang di sini. Nanti saat kau menang di kompetisi dan bertemu guru, guru pasti akan ajarkan semuanya padamu. Nanti kau bakal jadi murid pribadi Yan Luo. Mewarisi ilmunya. Yan Luo palsu ini sengaja mengumpulkan banyak murid. Pasti punya niat lain. Kalau tidak, kenapa Hansen begitu senang setelah lihat kekuatanku? Kalau dia pergi, aku pasti banyak masalah. Hanya yang mati tak akan hancurkan rahasia. Kakak terlihat buru-buru sekali. Mau kasih tahu guru soal aku? Tentu saja, kamu gak sabar ketemu guru ya. Tapi, guru bilang, menang kompetisi bertemu dia adik seperguruan. Berusahalah, kakak akan pergi duluan. Joshen, maksudmu apa? Joshen, kalau kamu nggak tahu diri, maka kakak akan mewakili guru untuk memberi pelajaran. Sejak hilang aura iblis, sudah lenyap. Mulai sekarang, keluarga Wang sudah tiada. Dengar kabar belum? Keluarga Wang sombong dimusnahkan Yan Luo dalam semalam. Wah, keluarga Wang dapat balasan. Keren sekali Yan Luo. Suami, istri, keluarga Wang sudah musnah. Keluarga Wang? Yang mana? Keluarga Wang. Yan Luo bertindak, baru terima Wang Teng jadi murid. Kenapa serang keluarga Wang? Yan Luo punya alasannya sendiri. Kita urus hidup sendiri saja. Hahaha, menantu, baik. Untung guru kamu turun tangan. Kehancuran keluarga Wang sungguh memuaskan. Hari ini, Kita harus benar-benar kumpul-kumpul nih. Benar, kali ini kamu dan Ye Yi jangan menolak. Tuan Yan Luo, semua orang bilang keluarga Wang dimusnahkan. Katanya Anda sendiri yang turun tangan membereskan mereka. Hansen hilang. Keluarga Wang hancur. Boneka hasil peracikan hilang dalam semalam. Cuma Yan Luo sejati yang bisa lakukan itu.
Gak nyangka kekuatannya sehebat itu. Sayang banget buat Hanzing. Dia juga salah satu kandidat tubuh wadah. Sekarang semuanya sia-sia. Tuan, Yang Luo, tapi kami belum terima perintah Anda. Iblis menyamar namaku untuk membasmi keluarga. Orang ini sangat kuat, niat, jahat, pasti akan membahayakan banyak orang. Jangan biarkan kultivator iblis ini gunakan namamu buat kejahatan. Tapi, bagaimana cara menemukannya? Dia membasmi keluarga Wang, tapi sama sekali tak melukai tetangga sebelah. Pasti punya dendam dengan keluarga Wang. Tapi menantu keluarga Liu, Zhou Shen, aku pernah dengar seluruh keluarga Wang sudah bersumpah darah. Takkan berhenti sebelum Zhou Shen dari keluarga Liu mati. Mungkinkah Yan Luo asli bersembunyi di keluarga Liu? Saat seleksi murid, Zhou Shen selalu menahan diri, tak berani bertarung. Dia ada hubungannya dengan kultivator iblis? Penegak hukum, penatua, Sheng, kalian berdua dengarkan perintah. Cepat selidiki. Kalau temukan penyihir jahat, habisi tanpa ampun. Menantu, haha, ayo. Sekarang keluarga Wang sudah disingkirkan. Ini semua berkat Tuan Yan Luo. Dan kau, menantuku? Iya, sekarang masa depan adik ipar nggak terbatas. Dulu aku yang salah, aku minum 1 gelas sebagai hukuman. Ayah mertua, kakak, abang, nggak usah begitu. Kita satu keluarga, santai saja. Hahaha. Sekarang baru tahu kita keluarga. Dulu ke mana saja? Aduh, menantu. Ke teman Dao. Ya, ayah sudah putuskan. Pintu gudang terbuka, ambil saja semua sumber dayanya. Kalau kamu, GQ? Bisa ajak tua kakak ini juga. Biar mereka tahu dunia luar. Ayah, kakak pertama, kakak kedua, ajak kalian. Nanti suamiku jadi kurang fokus kan? Loh, kok kamu ngomong begitu? Kami juga ingin dukung Zhou Shen. Kok? Ayah. Nyonya. Iblis palsu, pakai identitasku buat boneka iblis. Nanti bakal jadi masalah besar. Aku harus musnahkan ancaman itu sampai akar-akarnya. Ajak mereka juga. Pas banget buat menutupi tujuan asliku. Lagi pula sumber daya keluarga Liu, sayang kalau nggak dipakai. Karena ayah mertua sudah bilang, aku tentu siap ajak kedua kakakku pergi bersama. Biar saling menjaga juga, kan? Suamiku. Wah, bagus banget, yo. Tetua Sekte Pedang Langit datang. Wah, dua tetua datang dari jauh. Ada urusan apa ya? 3 bulan lagi, ujian akhir Tianmen Mendao. Kami ditugasi mengunjungi para murid, Zhou Shen. Kamu sudah siap? Menjawab tetua, murid ini masih kurang berbakti. Hanya bisa rajin berlatih. Tidak berani lengah sedikit pun. Tetua penegak hukum sepertinya sedang menggudiji. Tetua Chun gelisah. Kedatangan mereka pasti bukan sekadar menyapa. Saat kami datang, terdengar keluarga Wang sudah musnah. Zhou Shen, kamu pernah dengar? Pernah dengar sekilas. Caranya aneh. Sepertinya ulah penyihir iblis. Benar. Tebasan pedang. Batu jadi debu. Rumput kayu jadi abu. Tapi sama sekali tidak mencelakai tetangga sekitar. Kamu bilang, apakah si penyihir jahat ini punya dendam besar sama keluarga Wang? Perilaku penyihir jahat ditebak. Zhou Shen, kami dapat info. Keluarga Wang pernah bersumpah darah bersamamu. Sebenarnya, aku kurang akur sama keluarga Wang. Tapi kekuatanku masih lemah. Mana mungkin aku sanggup melakukan hal sebesar itu.
Aku cuma asal bertanya saja kok. Tapi, kamu jadi murid calon Yan Luo. Bagaimana perkembangan kultivasimu? Aku masih harus menilai kamu sendiri. Kekuatan penatua tinggi, tak berani melampaui batas. Hanya memberi petunjuk, tak perlu khawatir. Ternyata memang datang untuk mengisi. Kamu sakit. Penatua, mohon hentikan. Kamu terus menunda bertarung. Ada rahasia di hatimu. Penatua hukum, mohon maaf. Jangan marah, Joseon benar-benar masih kurang pengalaman. Ini bukan urusanmu. Rambut satu serangan pulas. Terima, satu jurus lagi. Cariku. Jangan! Ayah mertua! Jangan! Kita memang berjodoh. Ini atas keinginanmu sendiri. Penatua penegak hukum, serangannya ke titik lemahku. Kau ingin menguji apa? Ternyata benar kata Tuan Yan Lu. Pengguna sihir gelap seperti kamu cuma pandai bersembunyi. Tindakannya licik dan penuh tipu daya. Menurutku, kaulah iblis yang memusnahkan keluarga Wang itu kan tanpa bukti. Kau tak mengerti. Aku mempraktikkan ilmu iblis. Jangan kurang ajar, Zhou Jian. Kalau tak berangkat di depanmu sendiri, aku akan memusnahkan di depanmu. Menghabisi seluruh keluarga Liu. Suamiku bukanlah penyihir jahat. Kalian jangan memfitnah dia. Keluarga Liu memang lemah. Jangan biarkan orang luar masuk. Bahkan Yan Luo pun tak boleh. Seluruh keluarga Liu bersatu hati. Segerombolan semut. Berani ribut di depanku. Ayah, kakak, kedua kakak. Berguna. Ku berikan satu kesempatan terakhir. Mau mengaku atau tidak? Tadinya aku tak ingin bikin masalah. Tapi kau memaksaku. Melukai keluargaku. Menyentuh batasku. Mati! Kau pikir cuma denganmu? Aku nggak terima. Bilang aja sama Dewa Kematian. Membunuh tetua penegak hukum dengan satu jari? Masa iya? Kamu benar-benar belajar ilmu sesat. Kak, jangan ngomong sembarangan. Suamiku bertarung. Tekniknya murni tanpa unsur jahat. Tetua penegak hukum jelas memfitnah. Murid utama tetua Yan Luo, Hanzheng, gayanya aneh. Telapak tangannya memerah. Auranya sangat membunuh. Menurutku, dia yang lebih mirip pemuja sihir jahat. Cuma, sayang, kamu sekuat ini. Kenapa nggak pernah tunjukkan di depan orang? (71) tahun lalu, aku direkrut Yamong secara diam-diam jadi muridnya. Tapi guru memintaku sembunyikan identitas dan berlatih diam-diam. Jangan pamer sembarangan. Kalau begitu, kenapa Yan Luo ngirim mereka ke sini dan malah nuduh kamu pemuja sihir jahat yang semua orang ingin hancurkan? Apa bedanya dengan mau bunuh kamu? Identitas Yan Luo itu palsu. Ayah mertua, hari ini aku benar-benar curiga. Tapi soal ini perlu dipikirkan matang-matang. Tetua Shi, kamu sudah tahu kekuatanku. Kalau begitu, enggak bisa kalahku. Tidak bisa, biarin. Tunggu dulu. Joseon, aku sudah lama memperhatikanmu. Aku tahu kemampuanmu hebat. Tapi kamu tidak pernah melapor. Kalau tidak, yang datang hari ini bukan cuma kami berdua. Lagi pula, membunuhku juga nggak ada gunanya. Sekarang Yan Luo belum tahu yang benar. Meskipun aku mati, dia pasti kirim orang baru lagi. Keluarga Liu saat itu
Lebih baik kamu lepaskan aku sekarang. Demi Ninja, aku bantu negosiasi buat kalian pas kembali. Kalian bisa dapat lebih banyak waktu? Gimana? Masuk akal juga. Aku bisa setuju. Serius? Tapi... Ini. Pil ini namanya pil penangkap jiwa. Setiap 7 hari, minta penawar. Kalau kamu berani bocorkan sedikit saja, racunnya langsung bereaksi. Jiwamu akan hancur. Anak ini sangat cerdik. Minum pil ini, hidup matinya ditanya. Tapi tak minum. Saat ini juga dia mati. Elsa, Suamiku, kalau dia, Tenang, istriku. Saya tak pernah mengaitkan keselamatan pada orang lain. Bagaimana hasil penyelidikan? lapor Tuan Yen Luo. Saat kami tiba di keluarga Liu, kami diserang oleh orang misterius. Petinggi penegak hukum. Meninggal. Melapor Tuan Yen Luo. Saat kami tiba di rumah Liu, kami diserang oleh orang misterius. Elders, penegak hukum. Sayangnya, tewas. Orang misterius itu sangat kuat. Itu salah saya yang tidak mampu. Saya tidak sempat melihat wajahnya. Kamu sedang berbohong. Saya tidak berani. Benarkah? Kalau tak mau mati, katakan sebenarnya. Saya benar-benar tidak tahu. Saya sungguh tidak tahu. Kalau kamu tak bicara, aku akan cek sendiri. Langit memihakku, kekuatan Zhou Shen, Yan Luo, Waisan Jiang. Langit benar-benar membantu saya. Kekuatan ni, Zhou Shen, Yan Luo, pewaris rahasia. Ini berwadah sempurna kelas atas. Dengan ini, teknik 1000 iblis. Sukses. Nanti aku tak terkalahkan di dunia. Suruh dia pancing yang Luo asli keluar. Lalu habisi. Mulai. Hanya ada satu Yan Luo di dunia. Penguasa dunia akan segera tercapai. Ada yang aneh di kota hari ini. Suara anjing dan ayam pun tak terdengar. kenapa ayah dan 2 kakak berdiri di depan pintu, tidak masuk? Ayah, kakak pertama, kakak kedua, kalian gak apa-apa kan? Ini. Ayah, kakak, kalian tidak apa-apa? Ini apa? Tangan dan kaki kaku. Pandangan kosong, persis seperti boneka keluarga Wang. Kota ini kemungkinan sudah jadi daerah iblis. Tenang, kisah genting. Bertindak tegas. Anta saja, Mirai Yan Luo. Liu Shan. Sekarang seluruh Pingkuan Town sudah kukendalikan dengan ilmu iblis. Apa mau kamu sebenarnya? Aku mau kasih kamu 2 pilihan. Biarkan kau dan istrimu menikah. Aku akan menyerap seluruh darah kehidupan kota ini. Kedua, aku jadi anak novel Liu Shan. Dia ingin menyerap semua energi hidup di kota ini. Aku, keluarga Zhou,
jadi budakku. Kalau kamu setuju, aku langsung bebaskan semua orang di sini. Suamiku, jangan percaya dia. Dia pasti tidak akan menepati janji. Ayo, pergi! Hebat sekali murid Jenlo. Demi selamat sendiri. Sampai rela mengorbankan orang-orang di depan matamu. Baik, dengarkan baik-baik. Setiap dari mereka, jiwa mati demi kamu, akan merintih. Karena mereka sedang mencari kamu, raksasa. Kamu tidak bisa kabur. Aduh, kembali. Kok kamu balik lagi? Aku sudah tahu. Kalian yang katanya orang baik, paling munafik. Mulut bilang rela melepaskan. Tapi hati nggak bisa ninggalin orang kecil. Kamu salah. Aku kembali bukan demi kebaikan dunia. Bukan juga karena hatiku tak tenang. Kalau aku biarin kamu serang mereka, ilmu jahatmu bakal makin kuat. Aku mau pergi. Kayaknya nggak bisa pergi lagi. Menghindari masalah itu prinsip hidupku. Lagi pula, kamu jadikan teman-temanku boneka. Paksa aku buat memilih. Josen berlaku. Nggak cari jadi yang terbaik. Cuma mau nggak ada yang bisa ancam aku. Kamu sudah lewatin batasmu. Kata-katamu terdengar sangat muluk. Tapi, ujung-ujungnya tetap demi dirimu sendiri. Sayang. Kamu datang terlambat. Energi mereka sudah cukup buatku sempurnakan ilmu sihirku. Sekarang aku akan tunjukkan apa itu kekuatan sejati. Murid yang luar. Cuma segitu, pedangmu terlalu lamban. Tenagamu terlalu lemah. Kabut menutupi seluruh kota. Tenangkan pikiran. Tidak, semua orang akan tertidur lelap. Lucian, permainannya selesai. Sudah waktunya kau jadi alatku. Akhirnya, semua tertidur. Ini gak mungkin. Aura jahat hilang, tapi energi sebelum ledaknya tidak cukup kendalikan formasi. Masalah ini kayaknya belum selesai. Dia yang menyelamatkan kita. Josen, dia yang menyelamatkan kita. Terima kasih. Kamu pahlawan besar di kota Qingguan, pahlawan besar. Ayo, cepat bangun. Ayo, bangun. Aduh, menantu bijak. Mulai hari ini, kamu jadi kepala keluarga Liu. Keluarga Liu akan mengikuti semua perintahmu. Dulu kami memang salah menilai. Kami akan menggelar pernikahan meriah buatmu dan adikku Yiyi. Biar seluruh kota tahu kalau kamu kebanggaan keluarga Liu. Suamiku, kamu sudah selamatkan seluruh kota. Kamu memang pantas dapat semua ini. Ih, pohon besar menarik angin. Tapi aku tetap akan menikahkanmu. Perintah dari Yan Luo.
Kompetisi besar Tianmen Wendaoti maju, jadi 3 hari lagi. Murid persiapan segera ke Gunung Shengtian melapor. Benar-benar Joseon. Murid Jianluo yang hebat. Dengan hanya menggunakan tubuh boneka sederhana ini, aku sudah bisa menguji kekuatannya yang luar biasa. Tetap tenang. Di saat genting, sabar dan tegas. Melihat peluang. Lebih dulu, ilmu pedangnya sangat dalam. Sempurna. Kepribadian ini, fondasi seperti ini. Inilah wadah tingkat atas yang benar-benar sempurna. Tunggu lolos Tianmen Wendao. Jenius negeri berkumpul di Gunung Shangtian. Saat itu, aku akan menyerap seluruh energi dan jiwa mereka. Kemudian memakai teknik 1000 iblis menggerogoti hati, mengambil wadah sempurna ini, dan sepenuhnya menguasainya. Nanti, kekuatan iblis saya sempurna. Aku tak terkalahkan di dunia. Di benua Shenju, hanya aku yang berkuasa. Tuan Tianluo, di langit dan bumi, hanya aku yang berkuasa. Mas, sudah hampir jam 3 malam. Istirahatlah lebih awal. Aku mau baca sebentar lagi. Akhir-akhir ini kamu terus baca kitab kuno keluarga Liu, tanpa tidur dan istirahat. Apakah ini ada hubungannya dengan pesan dari Yan Lo waktu itu? Kalau benar-benar, nggak bisa. Kita mundur saja dari pertandingan. Kalau dia nggak disingkirkan, kita nggak akan pernah tenang. Ayo, pulang dan istirahat. Percaya sama aku ya. Ketemu. Boneka. Darah murni sebagai pemicu. Membuat boneka cloning bisa dikendalikan dari kejauhan. Kekuatan maksimal bisa sampai 70% dari tubuh hasil. Cloning dan kekuatan iblis hancur. Tubuh aslinya kena reaksi balik, tapi nggak bakal mati. Pantas saja. Pantas aura iblisnya hilang secepat itu. Jadi, yang aku bunuh ternyata bukan tubuh aslinya. Jangan pikir kamu bisa lolos begitu aja. Aku pasti akan menghabisimu. Terpilih di Tianmen Wendao 3/2 calon murid Medan Gunung Shengtian Rumit. Suamiku, kamu benar-benar mau pergi? Di sana pasti sudah banyak jebakan. Urusan ke Gunung Shengtianshan ini, sebaiknya kita pikirkan matang-matang dulu. Saudara ipar, mending kita sembunyi dulu. Ya, si palsu Yan Luo sudah menguasai seluruh kota. Kamu sendirian ke sana. Bukankah sama saja menyerahkan nyawa? Kalau aku sudah memutuskan pergi, tentu saja aku yakin walau resikonya besar, kalau tidak pergi, sisa hidupku pasti tak pernah tahu. Kena tua. Shoo. Super palsu Yan Long sudah kuasai Tianjianmen. Jangan ke Gunung Shengtianshan. Pendeta, Zhou Shan, Zhang Yanlong dan pedang Tianjian, Tuan Jia, jangan sekali-kali pergi ke Gunung Shengtian. Zhou Shan, aku gak bisa lagi menasihati kamu. Kalau kamu tetap mau pergi, biar aku
Ikut juga. Tapi aku harus bilang dulu di awal. Biar gak ada salah paham nanti ya. Kali ini, kalau kita tetap gak bisa temukan Yanlong asli, takutnya nyawa kita berdua cuma sia-sia. Suamiku, pendeta Chong sudah sampai segini. Kalau nggak ketemu Yanlong asli, mending menyerah. Betul. Menantu, menurutku. Kamu cepat-cepat minta gurumu turun gunung. Kalau tidak, dunia ini bakal hancur. Cuma yang luar asli yang bisa lawan yang luar palsu. Sampai di titik ini, aku juga gak mau sembunyikan lagi dari kalian. Akulah Yan Luo itu. Lihat, lebih baik kamu segera minta gurumu turun gunung. Kalau tidak, dunia bakal kacau. Hanya yang luar asli yang bisa menghadapi yang luar palsu. Sampai tahap ini, saya sudah tidak mau sembunyikan dari kalian. Benar, akulah Raja Yan. Karena aku murid Yan Luo asli, jadi perjalanan ini harus aku lakukan. Sekarang, Yan Luo palsu sudah menguasai Gunung Pedangan. Jadi, aku harus ke sana dulu. Selidiki kebenarannya. Baru putuskan, apakah perlu minta guru keluar? Menantu, pergi ke sana sama saja masuk ke perangkap. Aku tahu harus bagaimana. Langkah terakhir formasi sudah selesai. Asal Yi dan yang lain tetap di keluarga Liu. Mereka tidak akan kenapa-napa. Besok pagi, kamu berangkat ya. Baru aku tenang. Kakak. Mari kita pergi, sama-sama. Kita berangkat besok pagi. Lalu sekarang aku bisa tenang. Sayang. Kita pergi bareng aja. Tidak boleh. Si palsu itu licik sekali. Kamu tetap di rumah saja. Baru aku nggak ada beban pikiran. Tapi aku lebih memilih mati bareng kamu daripada hidup sendirian. Jangan ngomong yang aneh-aneh. Percaya, aku pasti bakal pulang. Aku nggak mau kamu gara-gara aku terjerumus ke jalan tanpa akhir. Kalau dalam 3 bulan aku nggak akan hancurkan Cimakin. Nanti pasti ada yang bantu kamu pergi. Semoga kau bisa sembunyi jauh dari dunia persilatan. Aku nggak mau ini. Kalau kamu benar-benar khawatir, ajak aku pergi bareng. Maaf. Aku nggak bisa bawa kamu. Sebentar lagi, pagi, aku harus pergi. Joshin, aku akan menunggu. Enggak balik. Aku bakal nunggu di sini seumur hidup. Padang langit Tiayama pasti sudah memasang jebakan di sini. Aku harus menangkapnya. Sekali serang, tepat sasaran. Para jagoan muda. Saya adalah penanggung jawab ujian kali ini. Murid kedua, Yama. J.H.1. Saya tahu hari ini yang datang ke sini adalah para jagoan dari berbagai tempat. Tujuannya tentu untuk memperebutkan warisan Yama. Sekarang, biar saya bacakan aturan. Kompetisi ini terdiri dari 3 tahap. Yang paling unggul baru bisa jadi juara dan berhak bertemu dengan Yama untuk mendapat warisannya. Pertarungan terbagi jadi 3 tahap. Hanya yang terbaik baru bisa jadi ketua utama. Jumpa Yan Lu menerima ajaran aslinya. Akhirnya dimulai. Aku juara Xiao Miao Sak. Pasti jadi ketua utama.
Mana kami, Ustaz? Mau cari sensasi aja? Kalian semua yang di sini cuma sampah. Siapa yang gak terima? Ayo lawan gue. Tahap pertama. Bertarung di medan. Apa? Aku belum pernah dengar sama sekali. Hayam pihak. Tapi ni, Yan Luo sendiri. Kalau berani melawan, keluar aja. Lagu, masuk, medan. Jose, walaupun kemampuanmu tinggi, jangan lengah. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Tenang saja, aku tahu batasanku. Tenang saja, aku tahu batasannya. Tempat ini bukan untuk memilih jiwa, tapi sengaja memancing iblis hati. Mereka memicu orang saling membunuh, sungguh licik sekali. Bunuh dia! Akulah ketua utama! Akulah ketua sebenarnya! Penghina mati! Meski ilusi iblis hati kuat, hati dauku sudah sekuat batu. Formasi ini tak berguna bagiku. Ada yang dayam-dayam mengamati aku. Pasti itu yang lo palsu. Jangan senang. Harus berpura-pura sedikit. Harus jadi ketua pertama. Pura-puranya cukup meyakinkan. Hati, kamu kokoh. Mana mungkin terganggu formasi hati seperti ini? Joshan, aku mau lihat sampai kapan kamu mau pura-pura. Suka acting? Akan kasih kamu kejutan. Dia! Aku yang jadi ketua! Bunuh dia! Bunuh dia! Jumpa Raja Langit! Bunuh dia! Bunuh kami! Baru bisa ketemu Yan Luo. Tiga, serang bersama. Langkah. Sama. Ada yang kendalikan dari luar yang lo palsu. Sedang mengujiku. Sekarang belum bisa pakai kekuatan sih. Sia-sia. Sekarang cuma bisa bertahan. Tunggu formasi selesai. Sebenarnya, kamu cuma acting. Atau benar-benar dikendalikan tim. Aku nggak percaya. Orang yang dipilih langsung. Yang lo bakal selama hidup. Aku pengen lihat kamu bisa pura-pura sampai kapan. Bunuh dia! Baru kita bisa ketemu Yan Luo. Formasi akan segera selesai. Tahan 10 detik lagi. Jangan sampai ketahuan. Formasi selesai. Mulai meditasi. Sudah lewat. Formasi selesai. Level ini. Akhirnya lewat juga. Memakan darah, jiwa, dan roh para kultivator. Begitu jahat, kita tak boleh membiarkannya hidup. Dia cuma beruntung saja. Seperti tikus. Hanya sembunyi saja. Kaget juga dia bisa lolos. Dia cuma bertahan sebentar. Lihat saja penampilannya. Tak luka. Tahap berikutnya,
dia pasti mati. Murid-murid ini sudah terpengaruh aura iblis. Mereka sama sekali nggak sadar. Nanti pasti bakal jadi bencana besar. Selamat, 7 sudah lolos ujian tahap pertama, ajaran inti guru. Hanya yang terbaik yang bisa mewarisinya. Kalian ikut aku. Dingin banget. Tempat dingin ini peninggalan zaman kuno. Kultivator nekat masuk. Hawa dingin serang Meridian dan Dantian. Bahkan master tingkat tinggi pun tak akan tahan lebih dari 10 detik. Jangan gegabah, ya. Terima kasih peringatanmu, Penatua. Cun. Nah, sampai coba. Tahap 2. Masuk ke gubuk dingin. Hanya yang bisa bertahan 10 detik di gubuk dingin yang bisa lanjut. 10 detik. Gubuk dingin ini. Aku takut 5 detik aja nggak kuat. Aku menyerah. Aku juga menyerah. Kenapa? Ada kekuatan lemah. Mau mundur sebelum bertarung. Haha. Sekaranglah waktunya. Cepat keluar. Masih sempat mundur. Dingin langsung menembus Meridian melawan tenaga paksa. Alah, makin cepat membekuk. Kontra energi lawan lembut. Jongsan, jangan memaksakan diri. Kalau nggak bisa, menyerah aja. Haha, tenang aja. Aku tahu batasanku. Masuklah. Berikutnya. Qin Feng. Waktunya habis. Berikutnya, Zhao Yuongqing. Waktunya habis. Waktu habis. Selanjutnya, Liu Shen. Tidak menyangka, si gagal ini masih bisa bertahan sampai sekarang. Ya, lagi beruntung. Aku nggak akan biarkan orang malas kayak dia bertemu guru. Waktunya sudah lewat. Kenapa belum umumkan hasilnya? Kamu meragukan keputusan saya. Aturanku ya aturan. Kalau dia nggak kuat bertahan, itu salah dia sendiri. Terlalu lemah. Salah dia. Saya. Payah ya, tetap payah. Memang nggak beruntung. Hadapi tantangan kekuatan. Haha. Tinggal satu jalan. Mati. Sebentar lagi hitung sampai 17. Shisun. Waktunya sudah tiba. Memegang lulusan. Qinfang Shao Yuangqing lulusan
前锋，kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa? Aku baik-baik saja. Babak ketiga, pertarungan arena. Pemenang akan jadi juara utama dan disebut sebagai Murid Yan Luo. Aura jahat menyebar. Yan Lu palsu dekat sini. Tapi belum bisa ditemukan lokasinya. Belum waktunya. Harus sabar dulu. Selanjutnya, pilih lawan acak. Ingat, Yan Luo cuma mau yang terkuat. Siapa yang bisa menang tercepat dan jadi nomor 1? Yan pihak mungkin bisa dapat semua kemampuan Yan Luo. Aku mau lawan Zhou Shen. Zhou Shen, si pecundang yang cuma mengandalkan keberuntungan. Ingat ini. Qian Feng, lawan Qin Yunmen, gimana dia bisa ngalahin kamu? Mohon bimbingan, serang! Zhou Shen, tanpa bergantung keberuntungan. Ingat, Qian Feng, anak jenius nomor 1 dari Qin Yunmen akan menunjukkan cara menghajarmu. Mohon bimbingannya. Terlalu percaya diri, rasakan ini. Ya. Haha, sampah tetap saja sampah. Di depan anak jenius sejati, tidak ada perlawanan sama sekali. Kali ini, Zhou Shen bahkan gagal menghindar. Tidak beres. Gerakan yang dia tampilkan sebelumnya seharusnya tidak seperti ini. Gerakan pedangnya cepat. Ada celah. Kekuatan di bawah kirinya tersendat. Setiap serangan baru ada jeda sesaat. Sampah. Setiap langkahmu sudah aku perhitungkan. Cepat minggat. Tidak tahu diri. Kalau begitu, aku akan mengalahkanmu sendiri. Bagus. Hari ini aku datang. Jadi nggak mau sembunyi. Zhou Shen menang Qian Feng minggu ini. Itu karena hoki ya? Bukan. Jurus terakhir, cepat, tepat, dan mematikan. Zhou Shen lolos. Laga selanjutnya Zhou Shen lawan Zhou Yuanqing. Kakak senior Zhao adalah ketua Lin Yunzhou. Kekuatan tinggi, jujur, kekuatan tinggi. Tak kenal. Zhao Yuanqing menang. Kakak Zhou itu cuma sampah. Harusnya dari dulu keluar panggung. Bagus banget. Mentalnya kuat, tubuh sempurna, tahan aura kolam es. Sudah, bertarung berkali-kali masih bisa berdiri. Luar biasa. Ini wadah terbaik aku. Pasti akan menguasaimu. Hahaha. Hebat sekali. Watak kuat, tubuh sempurna. Menahan hawa dingin kolam. Masih bisa berdiri walau bertarung terus-menerus. Luar biasa. Badan terbaik kultivasi. Aku pasti akan mendapatkannya. Haha. Sahabat Zhou Shen, aku sudah melihat pertarunganmu sepanjang jalan. Kulihat kamu selamat berkali-kali dari putusan asa. Sangat tangguh dan bermental kuat. Yuanqing benar-benar kagum. Pura-pura lemah. Kecuali pertama ada yang puji aku serius. Dasar kultivasimu mungkin masih kurang matang. Saat bertarung, bijak dan tegas. Dengan waktu, pasti akan jadi hebat. Kakak, Zhou terlalu memuji. Pertarungan ini, kita cukup saling belajar saja. Silakan. Silakan. Kakak Zhao, kemampuanmu luar biasa. Aku tahu aku tidak bisa menang. Kemampuan terwis Saudi. Aku tak bisa menang. Aku menyerah.
Doisjo, kau baik-baik saja? Kukira pemenang utama kali ini adalah Zhao Yuanqing. Dia akan berguru pada Yan Luo dan menjadi adik seperguruanku. Kakak Zhao memang pantas menang. Tidak seperti orang yang cuma beruntung, sampai yang nyasar sampai akhir. Zhou Sheng naik ring. Melalui nama Yan Luo, Zhou Shenjia. Kau diri final. Untung banget kalau adik Zhao tidak mengalah. Kau pasti sudah jadi cacat sekarang. Semut harus tahu diri. Jangan mimpi yang aneh-aneh. Doisjo, terima kasih. Aku, Yuanqing, sungguh kagum akan keteguhanmu. Kemampuan Daoisyo luar biasa. Joe merasa dirinya kalah. Kekuatan spiritualnya murni dan lurus. Tanpa kotoran, orang sebaik ini tidak pantas mati di sini. Sahabat Joe, saya ada sesuatu. Benar. Memang ada beberapa murid yang bagus di sini. Murid Ye Shui menyambut guru dengan hormat. Bagus. Murid ini memang ada beberapa bibit unggul. Murid Ye Shui menyambut guru dengan hormat. Bakatnya luar biasa. Hatinya tulus. Bagus. Terima kasih atas pujiannya, Tuan Yama. Memang, dasar kekuatanmu masih dangkal. Tapi kamu sangat ulet. Dan berkali-kali selamat dari keadaan sulit. Kecerdasan seperti ini sangat langka. Tuan Yama terlalu memuji. Murid ini belum layak menerima. Ternyata semua murid yang ikut si Yama palsu adalah boneka. Kalau aku gegabah menyerang, mengejutkan musuh. Membuat tubuh aslinya lolos. Aku harus tunggu saat yang tepat. Dan langsung mengenai target. Hari ini, saya lagi senang banget. Karena itu diputuskan 3 hari lagi di sini. Akan diadakan upacara pemindahan ilmu 3 terbaik kali ini. Bisa jadi penerus ajaran ilmu asli. Hari ini, saya sedang sangat bahagia. Jadi saya putuskan 3 hari lagi di sini akan diadakan upacara pemberian ilmu. 3 terbaik, semua bisa menjadi murid saya. Menerima warisan sejati. Pemberian itu yang semua kekuatan semua hidup diberikan pada murid. Tuan Yan Luo benar-benar dermawan, benar-benar memberikan segalanya. Kalau begitu, 3 hari lagi pasti jadi momen penting keberhasilan ilmu sihirnya. Terima kasih atas kemurahan Tuan Yan Luo. Sahabat Dojo. Sahabat Dojo, ada apa? 3 hari lagi. Upacara pemberian ilmu. Kalau kamu merasa ada yang aneh, jangan pedulikan apapun. Jangan tanya apapun. Lari. Sejauh mungkin. Joe, maksudmu? Hehe, Joshen, tunggu sempurnaku. Kuasai tubuhmu sebelum energi jahat balik menyerang, ilmu iblisku akan sempurna. Kalian bertiga, aku akan pilih yang terbaik untuk menerima ilmu dari kepala ke kepala. Yan Luo, Qin Feng baru pilihan utama. Tak mengecewakan, berisik, mundur. Zhou Shen, maju ke depan. Aku akan mentransfer ilmu padamu. Apa hebatnya Zhou Shen? Zhou Shen, guru suruh kamu maju. Kenapa masih diam? Aku enggak mau. Aku adalah naga api yang sesungguhnya dan memiliki martabat yang mulia. Kenapa harus pura-pura menjadi murid suci sepertimu yang tidak? Aku tidak pergi. Itulah yang
Asli, kenapa harus pura-pura jadi iblis sepertimu? Aku awalnya mau biarin kamu hidup lebih lama. Kalau kamu buru-buru cari mati, aku bakal kabulkan keinginanmu. Hari ini, kamu dan para semut itu jadi bahan untuk jurus iblisku. Bunuh! Joe, hati-hati. Aku lindungi kamu. Cepat pergi. Seperti belalang lawan kereta. Lari saja. Shao, prajurit boneka ini dikendalikan lewat tanda hitam di dada. Serang dadanya, biar hancur. Kok dia tahu kelemahan boneka? Jauh tahu yo, boneka ini dikendalikan lewat tanda hitam di dada. Serang dadanya. Hancurkan. Serang! Dadanya! Dasar lemah. Urusan kecil begini saja tidak becus. Karena kalian tidak berguna. Ya darah kalian, kujadikan persembahan untukku. Makhluk jahat! Kau akan mati dengan tidak baik! Tolong ampuni aku! Tuan Yama! Aku rela jadi budakmu! Aku merintut. Habis. Sudah. Hari ini saya bakal mati di tangan Mang Jahat ini. Kalau terus ditunda, kalau Yama menyerap darah semuanya, aku pun pasti mati. Cepat. Menunggu. Dia mau menyedot semua. Bahkan kita pun tak lolos kematian. Jurusan ini kumpulkan energi. Fokus. Aura jahat tak bertahan. Itu teknik khas milik Yen Luo. Dia di sini. Dia benar-benar ada di sini. Penyihir jahat. Kau tidak akan berhasil. Iblis! Terima! Pedangku! Serangga berani melukaiku. Hari ini aku akan jadikan Gunung Shengji penuh darah. Kita mulai dari kamu. Tidak mungkin. Kekuatan spiritualmu mustahil setebal ini. Sebenarnya, siapa kamu? Kamu menyamar atas namaku dan melakukan kejahatan. Sekarang aku berdiri di hadapanmu, tapi kamu nggak kenal aku? Hah? Kamu Yama! Momo dan Zhao Yuhanqing yang menyelamatkan kita. Saya tidak layak. Cuma bantu sedikit saja. Semua berkat kakak senior Zhao. Dia cepat mengambil keputusan. Dia temukan kelemahan iblis ini. Kalau bukan dia, hari ini kita mungkin sudah tewas di sini. Terima kasih, kakak senior Zhao, atas pertolonganmu. Suamiku! Suamiku, kamu tidak apa-apa. Ada yang luka? Kami lihat aura jahat membumbung di sini dari bawah gunung. Takut kamu bahaya. Langsung ke atas. Baik. Si Yan Luo jahat ini. Iblis menyamar berkat kakak senior Zhao. Dia cepat memutuskan. Dia yang mencegah semuanya terjadi. Terima kasih, kakak senior Zhao. Sudah menolong suamiku. Shao, kekuatan hebat, hati mulia. Aduh, benar-benar jadi panutan generasi muda. Saudara muda Joe, kamu terlalu memuji. Kalau bukan karena bantuanmu hari ini, bagaimana mungkin aku bisa melukai iblis itu? Lagi pula, menumpas kejahatan memang tugas kita. Semua selamat.
Yang penting, semua baik-baik saja. Kakak Zhao, tenang di genting. Tebasan mengubah segalanya. Memang panutan kita semua. Mulai sekarang, Kakak Zhao adalah pemimpin generasi muda jalur benar di Shenzhou. Kalau bukan karena Zhou Yuanqing maju, akibatnya nggak bisa dibayangkan. Pantas dapat penghargaan utama, hahaha. Kakak! Zhao! Semua siapkan pesta kemenangan di aula samping. Kamu wajib datang untuk ceritain detailnya ke kami. Ayo, Ani. Silakan masuk, saudara. Saudara Zhou, maaf Yuan Qing datang larut malam. Ada satu hal yang ingin dikonfirmasi. Silakan duduk dan bicara, saudara. Di aula utama, semua orang mengira aku yang membunuh Qilming. Tapi aku tahu, sebelum itu, sudah ada satu tebasan pedang yang menghancurkan sumber daya hidupnya. Tebasan itu jelas adalah Yang Luo yang legendaris. Kamu sebenarnya Yang Luo yang asli. Benar. Benar. Kamu punya kekuatan luar biasa. Mengapa rela tinggal di tempat sederhana ini? Dan menanggung nama buruk? Pohon menonjol di hutan. Angin pasti akan menumbangkannya. Ketenaran dan keributan bukan yang kuinginkan. Yang cari ketenangan kecil dan hidup sederhana bersama keluarga. Demi langit yang agung, murid Zhao Yuanqing bersumpah di sini. Selama hidup jaga rahasia Zhou Shen. Melanggar hukuman langit, hancur seluruh jiwa dan raga. Takkan pernah dapat kelepasan. Kakak Cao, aku percaya padamu. Kau membantuku menjadi terkenal. Budi dan rahasia hari ini akan aku jaga sepenuhnya. Kemai. Sungai, tenang, kan berenang, teratur. Tak ada aura pendekar dalam 300 meter. Di jarak 301 meter. Ada kucing liar lagi. Kawin. Sayang. Xiaobao, sudah tidur. Tidur. Pulas banget. Daratan Shinju sekarang benar-benar damai. Ada apa? Untung ada kakak Zhao. Setelah dia jadi ketua Tianjianmen, rapikan aliran, bersihkan penyihir jahat. Sekarang dunia persilatan juga aman. Bahkan, Yan Luo sudah lama tak muncul. Dia nggak muncul. Itu bagus. Kenapa? Kalau dia turun tangan, dunia bakal kacau. Dia orangnya hati-hati, gak mudah menampakkan diri. Sebenarnya, kamu memang kepala penjaga neraka. Benar, kan? Kok kamu tahu? Di dunia ini, nggak ada yang lebih hati-hati dari kamu. Bener aja, gak bisa sembunyi dari kamu. Mau kamu itu Zhou Shen atau Yan Li, kalian tetap jadi sandaran aku dan Nana seumur hidup ini. Una kalian. Tuh,